Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatin thayyibatin mubarakatin min indillah, bitahiyyatin ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh berkah ini, di hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, hidayah, nikmat kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, yang dimana nikmat iman dan nikmat Islam ini tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Allah memilih kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam tentu kita hadiahkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Bapak Ibu, ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat momentum-momentum dalam minggu ini masih dalam nuansa Maulid Nabi. Ya. Kalau tradisi di kita, di orang Indonesia, Maulid Nabi ini bisa kadang 2 bulan, 3 bulan, ya, tak masalah. Kalau niatnya benar-benar meningkatkan, ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, ya, tidak masalah. Ya. Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala, Isa jam berapa? 15, ya, kurang lebih ada setengah jam. Ya, nanti kalau habis Isa kita sambung nanti, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit ya, saya pribadi mohon maaf. Tadi sampai di rumah setengah 6 ya, dari sekolah. Ya, kebetulan satu sekolah sama Ustaz Novan, sama Ustaz Burnalis juga ya. Nah, jadi baru sampai rumah, kebetulan tinggal di kereta api Sudirman ya, Tangerang. Jadi macetnya tadi di Simpang Arifin itu ya, Simpang Soekarno-Hatta itu, Simpang 3 itu saling berebut ambil jalan semuanya. Nah, ini tidak sabar. Lampu merah tidak berlaku, udah banjir, macet jadinya ya. Tapi alhamdulillah semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu hari ini silaturahim, dan ini mungkin perdana ya, atau pertama kali saya datang ke sini. Tentunya ini menambah, insyaallah menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yang diminta oleh pengurus ya, tentunya dalam momentum Maulid ini alangkah lebih baiknya ya, kita lebih banyak ya, mengenang kembali ya. Di sini saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu rindu nggak dengan Rasulullah? Mudah-mudahan kerinduan kita itu ya, bisa kita raih setiap hari. Ya. Memang Maulid ini ya, datangnya sekali setahun, tetapi kecintaan kita kepada Rasul, mengingat Rasulullah SAW itu bukan sekali setahun. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Ya. Bahkan setiap minggu pun kadang diingatkan, apalagi dari Jumat, ya, diperbanyak tuh salat. Tentunya ketika Bapak Ibu ya, memendam rasa cinta kepada Rasulullah SAW, yang dimana nanti di yaumul akhir tidak ada nabi dan rasul yang sesibuk Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak ada nabi dan rasul, Bapak Ibu, yang sesibuk Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW nanti di yaumul mahsyar, ada di padang mahsyar, beliau sibuk mencari umatnya. Mana umatku? Mana fulan? Mana Ahmad? Ya. Itu yang dicari oleh Rasulullah SAW. Mungkin kita Bapak Ibu ya tak pernah
berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tetapi kita mempelajari sirahnya, sejarahnya. Ini perlu kita kuatkan kembali. Kalau kita lihat atau kita tanya-tanya anak-anak kita sekarang, apalagi mungkin karena zaman ini sudah semakin teknologi semakin maju, tapi akhlak itu semakin jauh. Sedikit mungkin di antara anak kita, apalagi yang mungkin belajar di sekolah Islam atau ada pendidikan agama di sekolahnya, alhamdulillah insya Allah mengenal tentang pribadi Rasulullah SAW, walaupun itu singkat, namanya, orang tuanya. Saya ada pernah nanya siswa, nama ayah Nabi dia nggak tahu. Wah, ini bahaya nih. Jadi ada kemunduran. Tentunya Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW orang atau sosok yang mulia, yang dimana di padang mahsyar nanti sibuk mencari umatnya. Terus bagaimana Rasulullah SAW mengenal umatnya, Bapak Ibu? Ketika dalam hadisnya disebutkan, ketika seluruh anggota tubuh kita itu bercahaya. Jadi nanti di padang mahsyar itu Bapak Ibu, seluruh anggota tubuh kita bercahaya. Kira-kira apa penyebabnya, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu yang sering ikut majelis ilmu tahu. Jadi bekas air wudhu itu nanti akan bercahaya di yaumul mahsyar. Jadi wudhu itu Bapak Ibu bukan sekedar mau sholat saja, bukan. Kalau kita habis urusan di toilet, di kamar mandi, alangkah lebih baiknya disunahkan untuk berwudhu. Jaga wudhu kita. Tentunya nanti Rasulullah SAW lebih mudah mengenali kita. Kalau semakin pudar cahaya kita, atau sama sekali tak bercahaya, tak ada muncul cahaya, bagaimana Rasulullah SAW mengenali kita? Jadi ikuti segala sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apapun yang kita lakukan ikuti. Oke, kita kembali mengenang tentang Rasulullah SAW. Maulid artinya kelahiran. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal atau mengetahui setiap tahun disampaikan oleh para ustadz, para alim ulama, para penceramah tentang maulid ini. Saya pribadi, saya usahakan tidak keluar dari konteks maulid ini. Jadi kadang terlalu semangat ceramah, kadang keluar konteks, keluar dari pembahasan. Kita ingin coba merenungi kembali tentang sejarah Rasulullah SAW. Maulid ini artinya kelahiran. Tepat hari Selasa 12 Rabiul Awal. Walaupun liburnya, mohon maaf kalau dari pemerintah agak mundur sedikit. Tapi kita sebagai umat Islam, harinya tidak mundur, tetap sama. Rasulullah SAW lahir ke muka bumi ini untuk menyempurnakan agama. Ada yang namanya Taurat, Injil, Zabur. Ini pedoman umat-umat terdahulu yang isinya sama dengan Al-Quran, tetapi Al-Quran lebih lengkap, penyempurna dari kitab-kitab yang ada, kitab-kitab sebelumnya. Jadi Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi, tepatnya di kota Mekah. Ketika lahir itu, kaum kafir sudah cemas, takut, karena nama Rasulullah SAW ini disebutkan di kitab-kitab terdahulu, di Injil, di Taurat disebutkan bahwasanya akan lahir seorang utusan, seorang nabi, untuk menyelamatkan umat manusia akan hadir. Bahkan kita tahu yang namanya Abraha, saking takutnya dia berusaha untuk menghancurkan kota Mekah, untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi proses, kalau kita lihat penyerangan terhadap Rasulullah SAW ini sudah dari beliau kecil sampai beliau meninggal. Nanti kita ceritakan. Jadi Rasulullah SAW ini setiap dari mulai kecil sudah diteror, sudah diganggu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fil
menyelamatkan Rasulullah SAW dengan buah batu. Nah, jadi kita secara pengertian maulid, kelahiran Rasulullah kita sudah tahu. Kalau terkait pro kontra di tengah masyarakat, ada yang mengatakan maulid ini tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Kalau saya lebih cenderung, ini adalah sesuatu yang baik. Kita di sini belajar, mendalami tentang sejarah. Kalau kita mempelajari atau mendalami sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, baru itu sesuatu yang sesat, tolak. Tapi kalau isinya ilmu, boleh-boleh saja. Tapi jangan menjadikan maulid ini sesuatu yang wajib. Ini sifatnya boleh. Kalau kita lihat tahun lalu mungkin, walau-walau kalau di sini ada pandemi datang, ada himbauan untuk tidak ke masjid, himbauan untuk tidak kajian-kajian, itu kita bisa maklumi. Sifatnya tidak wajib. Dan hari ini kita lakukan, tentunya mengenang tentang Rasulullah SAW. Tentunya yang kita kenang Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, tentang pribadi Rasulullah SAW. Apa yang ingin kita contoh? Apa yang ingin kita raih? Apa yang kita ambil? Innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Itu shalihul akhlaq di riwayat lain. Jadi Rasulullah SAW ini datang ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang bagaimana? Kita mungkin memiliki sisi yang jelek di diri kita masing-masing. Mungkin pasangan kita yang mengenali kita. Di luar sana orang tak tahu kita seperti apa. Wah, kalau di dalam rumah udah tahu lah. Ibu udah tahu bapak kayak gini, ibu kayak gini, sudah tahu. Kita berusaha bagaimana memperbaiki diri kita sesuai dengan apa yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, kita coba melihat tanggal 12 Rabiul Awal. Ini adalah hari yang mulia. Ketika ada manusia yang dimana sebagian manusia tidak menyukainya, tidak senang kepadanya, tetapi sebagian manusia sangat merindukannya, termasuk kita insya Allah. Dari buku, ada buku Maulid dan Ziarah ke Makam Nabi, dari Syekh Muhammad Hisham Kabbani, berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah, anna Rasulullah SAW su'ila an saumin isnain. Jadi Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Senin. Faqala fihi wulidtu wa fihi unzila. Artinya di sini di hari Senin itu aku dilahirkan dan diturunkan wahyu. Tentunya hari Senin ini hari yang mulia. Kita lihat dari hari Senin ini. Apakah kita di hari Senin sudah menghidupkan yang namanya sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudah belum? Jadi Bapak Ibu Subhanahu Wa Taala, banyak kemuliaan-kemuliaan tentang Rasulullah SAW. Poin dari Maulid ini, bagaimana kita menerapkan sifat, atau sikap perilaku Nabi SAW. Pernahkah Nabi berbohong? Pernahkah Nabi menyakiti seseorang? Pernahkah Nabi melukai seseorang? Ada sebuah kisah Bapak Ibu Subhanahu Wa Taala. Ada seorang tua, buta, dalam kondisi tidak punya apa-apa, atau fakir. Kesehariannya setiap hari dia melontarkan atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk tentang Rasulullah SAW. Dia bilang Rasulullah SAW tukang sihir, penipu, pembohong,
dan sebagainya. Udah buta, tak punya apa-apa, kerjaan mencaci Rasulullah SAW. Nah, suatu waktu datang seseorang kepada orang buta ini, ya, memberikan makanan, ya. Bahkan disuapi makanan itu Bapak Ibu, tapi mulutnya begini terus, gini tentang Rasulullah SAW. Nah, beberapa hari dikasih makan, kelakuannya seperti itu terus, tak berubah. Hingga suatu waktu seseorang yang biasa memberikan makanan ini hilang, entah kemana. Orang buta ini mencari tahu, ya, mencari-cari. Dalam satu hari itu dia coba cari kemana orang yang biasa memberikan dia makanan. Di keesokan hari datang seseorang lagi memberikan makanan kepada orang buta ini, tapi mulutnya masih begini-begini. Tapi dia merasakan sesuatu yang berbeda. Oh, ini orang ini kayaknya beda dari yang sebelumnya. Lalu dia bertanya, siapakah engkau? Lalu seseorang ini menjawab, saya Abu Bakar. Lalu siapa seseorang yang sebelumnya memberikan aku makan? Lalu Abu Bakar menjawab, Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW dicaci, dihina, apalagi di Taif. Ya. Ketika Rasulullah SAW berusaha, ya, menyebarkan dakwah Islam ini sampai ke tempat kita hari ini, ya, butuh perjuangan yang luar biasa. Berpahit-pahit Rasulullah SAW. Tapi kita mungkin, ya, masih belum maksimal mengamalkan sunnah-sunnah. Beliau sudah mati-matian, sungguh-sungguh, tapi kita mungkin masih, ya, belum maksimal. Ketika Rasulullah SAW di Taif, dilempar dengan batu sampai berdarah pelipis matanya, ya, dicaci, ya, dihina. Bahkan malaikat pun menawarkan sesuatu yang, ya, atau azab yang ditimpakan ke penduduk Taif, tapi Rasulullah SAW menolak hal tersebut. Ini sifat kesabaran ini yang kita contoh. Sabar ini mungkin agak sulit Bapak Ibu, sulit sekali kadang. Kadang kita, ya, diuji tentang sabar ini benar-benar luar biasa. Dalam perjalanan Bapak Ibu, ya, masing-masing kita punya fase kehidupan yang berbeda-beda. Ada ujian kesabaran yang mungkin luar biasa Bapak Ibu rasakan, ya. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, sabar ini, ya, salah satu langkah kita, cara kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar ini Bapak Ibu, ya, coba kita tanamkan, ya, dalam diri kita, keluarga kita, pasangan kita. Ini salah satu sifat yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Ada juga sifat lain Rasulullah SAW, jujur. Jujur ini kadang sulit Bapak Ibu, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu yang bekerja di pemerintahan, ya, atau bahkan jualan lah. Karena jujur ini kadang agak sulit, ya. Kadang agak sulit, ya. Kalau lihat uang itu Bapak Ibu, aduh. Kemarin beberapa waktu yang lalu, ya, kita tak usah sebut, ya, ada salah seorang, ya, tokoh lah politik di provinsi kita, baru dilantik. Nah, tapi ujiannya luar biasa. Baru dilantik, tak beberapa waktu ditangkap. Wah, ini yang luar biasa, ya. Rasulullah SAW tak pernah mencontohkan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang, ya, dilakukan oleh Rasulullah SAW semuanya baik, ya. Bapak Ibu tak usah pusing-pusing cari contoh terbaik dalam hidup kita. Mau seperti apa kita, mau seperti anak kita, mau seperti apa suami kita, ya. Atau yang ibu-ibu mau seperti apa ibu-ibu, sudah ada contoh dalam diri Rasulullah SAW dan keluarganya. Itu yang kita tingkatkan Bapak Ibu, ya.
Jadi kita dalam momentum Maulid ini, ya, ada suri tauladan yang kita ambil. Ya. Kalau lahir Nabi ya sudah jelas, tanggal 12 Rabiul Awal, ya, sudah jelas. Sekarang kita kenang Rasulullah SAW. Apa yang kita contoh? Saya Bapak Ibu kalau boleh bercerita ya, tahun 2019 akhir lah, saya sempat belajar kursus mendalami tentang yang namanya Masjidil Aqsa. Sebulan penuh saya belajar. Didatangkan syekh-syekh dari Palestina semua. Sebulan penuh saya belajar Bapak Ibu. Dari pagi bahkan sampai malam kita belajar. Di sana saya baru tahu tentang kemuliaan tentang Masjidil Aqsa. Dan ini ternyata punya kaitan erat dengan seluruh para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah SAW. Termasuk. Jadi Bapak Ibu, ketika saya belajar itu, entah kenapa setiap mendengar nama Rasulullah SAW itu menitik air mata. Entah kenapa Bapak Ibu. Bahkan ya, ketika sholat pun entah kenapa ya, menitik air mata. Kan kita ada baca selawat tentang Rasulullah SAW. Kalaulah kita setiap hari Bapak Ibu didorong diri kita, dipaksa diri kita ya, untuk mendalami tentang Rasulullah SAW, pasti menangis kita. Sampai beliau meninggal ya, ketika Rasulullah SAW wafat, yang diingatnya umatnya itu ingat sama beliau. Nah ini lagi pertanyaan di diri kita masing-masing ya. Apakah kita sampai hari ini sudah maksimal mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Banyak sunnahnya Bapak Ibu ya. Kalau kita bahas banyak ya. Nanti kita akan bahas habis-habisan nanti ya. Ini sesuatu yang luar biasa ya, dalam keseharian Rasulullah SAW ya. Jadi Bapak Ibu ya, kita timbulkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW setiap saat ya. Jadi Bapak Ibu, kita cinta Rasulullah itu bukan sekedar baca selawat aja ya. Dalami ya, tentang Rasulullah SAW. Ketika beliau kecil ya, atau sebelum beliau lahir, ayah meninggal. Dalam usia beberapa tahun, 6 tahun, ibu meninggal. Ujian yang luar biasa ya. Tetapi Rasulullah SAW ya, mencontohkan seseorang yang atau ya, berproses dalam hidupnya. Ujiannya, tekanannya luar biasa, tetapi beliau dikenang oleh ya, seluruh umat manusia. Bahkan ya, bukan kita saja umat Islam, seluruh agama pun tahu Rasulullah SAW ya. Tapi hidayah itu tak sampai, tak kena ya. Kalau kita alhamdulillah insya Allah ya, ketika mendengar Rasulullah SAW, berdetak jantung kita, ingin kita bertemu. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah pergi haji atau umroh, pernah singgah mampir ke Masjid Nabawi ya Bapak Ibu. Yang belum, mudah-mudahan Allah segerakan, amin. Amin. Kencangkan aminnya Bapak Ibu ya. Insya Allah sekarang sudah, katanya sudah mulai bisa ya. Sudah dicabut-cabut katanya pembatas salat itu, apa namanya, distancing di sini sudah dicabut ya, sudah mulai bisa ya. Ketika kita datang ke Masjid Nabawi itu ya, ada saya merasakan juga Bapak Ibu, ada aura-aura yang apa namanya, diri kita tuh semakin kayak ada yang dilindungi, sesuatu aura yang baik. Kalau niat kita benar-benar dari di Indonesia itu bukan sekedar jalan-jalan ya, bukan jalan-jalan niatnya, tapi benar-benar untuk meraih pahala Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dapat. Nah, ada momen kita datang ya, melewati yang namanya makam Rasulullah ya, atau kuburan ya, ada di Masjid Nabawi. Saya jamin hampir setiap umat Islam yang mengunjungi ya, atau anggap ini sebuah tempat, melewati itu ya, dijamin pasti akan menitikkan air mata.
rindu. Ya. Beliau yang diingatnya selama beliau hidup adalah umatnya. Meninggal beliau umatnya. Di yaumul mahsyar nanti yang dicari umatnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, timbulkan rasa cinta itu setiap saat. Ya. Atau kalau perlu Bapak Ibu, ya, buat di rumah kita itu, atau kalau ada di rumah kita itu bacaan-bacaan salawat, tempel, masuk pintu kita nampak itu. Walaupun kita nggak bisa bayangkan rupa Rasulullah SAW. Ya. Kalau dalam sirah itu atau sejarah itu, Rasulullah SAW itu rambutnya hitam, matanya hitam. Ya. Dalam penelitian mata yang paling indah itu matanya hitam. Jangan berlomba-lomba aja matanya mau biru, hijau, kuning. Ya. Jadi mata itu hitam. Ya. Rambutnya hikal-hikal. Nah, tak bisa kita bayangkan. Wajahnya cerah, tapi kita ingin bertemu. Kalau kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, ikuti sunnahnya. Tak usah banyak-banyak berdebat. Ada sunnahnya, ikuti. Ya. Tak usah. Itu yang saya sedihkan sekarang. Ya, mohon maaf, kadang para ustadz atau orang yang mengerti tentang ilmu agama ini saling berperang. Mungkin Bapak Ibu menyaksikan di media sosial. Sedih saya kalau seperti itu. Ya. Kita bersama-sama umat Islam ini, ya, untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya. Ya. Kalau kita belajar fikih, ketika saya belajar, ya, atau belajar agama, ya, ada permasalahan-permasalahan ulama itu berbeda pendapat, itu biasa. Tapi tujuannya tetap sama. Tapi kalau sudah berdebat, singgung-singgung, apalagi mengeluarkan kalimat-kalimat ini, wah, itu dah di luar dari, ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita Bapak Ibu, menumbuhkan cinta ini, ya, setiap saat, tumbuhkan cinta. Ya. Jadi Maulid itu Bapak Ibu, ya, boleh saya artikan, ya, lahirnya Rasulullah SAW itu, ya, ada harapan yang luar biasa yang kita ingin ambil. Kita mungkin tak tahu nih dosa kita sudah sampai di mana. Seberapa dosa kita, tidak tahu kita. Yang bisa menyelamatkan kita itu salah satunya adalah Rasulullah. Ya. Jadi mulai saat ini ibadah-ibadah yang sunnah itu jangan dilewat-lewatkan lagi Bapak Ibu. Ya. Bahkan anak-anak kita diajarkan. Ya. Kalau ibadah wajib, sholat 5 waktu, oh jalan. Ya. Puasa Ramadan jalan. Ya. Tapi yang sunnah-sunnah ini Bapak Ibu, yang sunnah-sunnah inilah yang membantu, ya, menghapuskan dosa-dosa kita. Sholat rawatibnya tak tinggal, sholat duhanya, sholat tahajudnya, baca Al-Qur'annya, infak sedekah semuanya, ya, tak tinggal. Nah, jadi yang sunnah-sunnah diikuti. Kalau Bapak Ibu tadi katanya cinta pada Rasulullah SAW, mulai saat ini ya perlahan. Nah, bisa langsung Bapak Ibu. Oh, maunya hari ini detik ini, ya, saya mengaji langsung sampai subuh. Wah, tidak boleh juga seperti itu. Nanti saya akan bahas, ya, keseharian Rasulullah SAW. Ya, ada rambu-rambu yang kita perhatikan agar kita menjadi pribadi yang produktif, pribadi yang sehat, pribadi yang baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kita berusaha, ya, tadi sudah sampaikan ada tauladan yang terbaik dalam diri Rasulullah SAW. Itu yang kita contoh. Ya. Banyak orang-orang tokoh-tokoh hebat di Indonesia ini, di luar negeri banyak, ya. Tapi tidak usah pusing-pusing, ya. Memang mereka hebat, bagus, ya. Atau bahkan ulama pun, ya. Tapi coba, ya, lihat dalam diri Rasulullah SAW, semuanya baik. Kalau kita ingin selamat, ya, ingin dipanggil oleh Rasulullah SAW, Muhammad, Ahmad, Fulan, ingin dipanggil nanti di yaumul mahsyar, ya, lakukan sunnah itu, ya. Maksimalkan ibadah-ibadah sunnah itu. Duha tadi sampaikan, seperti menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita Bapak Ibu, ya, mohon maaf, saya pribadi pun, coba kita lihat renungi, apakah kita sudah mendalami pembahasan misalnya tentang bab sholat saja.
saya pun belum bisa mendalami semuanya Bapak. Masih ada mungkin yang belum bisa dipahami atau mungkin belum pernah dibaca. Jadi meningkatkan diri kita, ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu caranya adalah ya, hadir majelis ilmu. Ya. Kalau kita merasa diri kita sudah hebat, oh ya tidak perlu. Tapi kalau kita masih membutuhkan asupan ilmu, termasuk saya pribadi Bapak Ibu. Kalau ada pertemuan-pertemuan, ya, saya belajar. Apalagi misalnya belajar Al-Quran. Wah, saya belajar terus Bapak Ibu. Walaupun mungkin kalau di sekolah sama kayak Ustaz Nopan, guru Al-Quran. Tapi saya pribadi, ya, bukan kami, belajar lagi, cari guru lagi. Ya. Sampai kapan kita belajar Bapak Ibu? Sampai dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, nanti kita akan bahas habis sisa. Nah, keseharian Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita bahas maulidnya Bapak Ibu, udah singkat aja. Kalau saya perlebar, wah ini ada pro kontra tentang maulid, ini begini, panjang Bapak Ibu. Nah, kita langsung ambil apa yang perlu kita ambil dalam diri Rasulullah SAW. Akhlaknya, sifatnya, apalagi kesehariannya. Nah, kesehariannya ini yang mungkin kita masih kurang, masih lalai. Nah, nih, nanti habis sisa Bapak Ibu, nah, kita akan coba dalami, ya. Mudah-mudahan nanti habis sisa cukup waktunya, karena sisa waktunya cukup luas. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, bentar lagi ya, muazan ya, Pak ya. Bentar lagi ya. Oke, muazan. Ya, jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam momentum Maulid ini tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya, tumbuhkan, ya. Jangan sampai nanti habis kajian, habis acara ini, aduh lupa. Coba tumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan yang sesi pertama ini yang bisa kita ada poin, ada sedikit walaupun itu poinnya kecil Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu ambil, ya, ini bisa kita amalkan. Nanti habis sisa kita akan sambung. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terus mengikuti kegiatan ini sampai nanti selesai. Mungkin saya pending dulu ya Bapak Ibu, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah mau masuk Isya. Mungkin ada yang mau memperbarui wudunya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut ya. Insyaallah Isya ini waktunya cukup luas. Mudah-mudahan di sesi kedua ini langsung ke praktis Bapak Ibu. Jadi ini apa yang saya sampaikan ini langsung dipraktekkan, ya. Oke Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sudah singgung tentang maulid. Oke. Jadi inti dari maulid Bapak Ibu sudah ambil poinnya. Sudah ya Bu? Ya. Tumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW itu dengan mengikuti sunnahnya semuanya. Tapi dalam proses perlahan. Ya. Nah bisa kita berubah langsung begini Bapak Ibu. Ya, nggak bisa. Oke Bapak Ibu, sudah kita ambil poin tadi, ya. Bagaimana kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai, ya, tauladan terbaik. Tak ada orang selain sebaik Rasulullah SAW untuk kita contoh. Tak ada. Ya. Jadi contohlah Rasulullah SAW di setiap langkah kehidupan kita, keseharian kita. Salah satunya ini sangat penting Bapak Ibu. Yang saya sampaikan ini, ya, ini berkaitan dengan kesehatan Bapak Ibu. Nah, ini penting Bapak Ibu. Dan ada Bapak Ibu yang sudah mulai ada penyakit, entah penyakit inilah namanya, penyakit ini, ya, kita dimaklumi. Karena mungkin Bapak Ibu, ya, bertambah usia, organ-organ tubuh sudah semakin lemah. Jadi ada hal-hal yang perlu dijaga Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi Rasulullah SAW apa yang beliau lakukan, kerjakan mulai dari bangun tidur. Ini langsung diamalkan Bapak Ibu. Ya. Saya pun berusaha mengamalkan ini. Ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, bangun tidur, ya, bukan dekat-dekat subuh. Jadi ada waktu rentang mungkin mendekat subuh itu sejam lah.
atau kadang lebih dari sejam. Ya. Karena kalau kita tahu Rasulullah SAW kalau sholat malam itu sampai bengkak kakinya. Berapa juz dia yang dibaca? Oke. Waktu-waktu subuh atau fajar itu, ya, waktu-waktu sebelum azan subuh itu adalah waktu-waktu terbaik Bapak Ibu untuk memperbaiki kondisi kesehatan Bapak Ibu. Ya. Ini ada penelitian nih Bapak Ibu. Jadi di waktu-waktu subuh itu, ya, ada hormon-hormon di dalam tubuh kita itu bergembira, senang. Ada kondisi-kondisi yang dimana tubuh kita itu semakin baik di waktu-waktu fajar itu. Jadi kalau Bapak Ibu bangunnya agak telat saja, tidak dapat momen-momen itu. Momen itu, ya, udara yang ada atau muncul, ya, ketika waktu-waktu subuh itu sangat baik. Salah satunya bagi Bapak Ibu yang penderita diabetes, gula. Jadi waktu-waktu fajar itu Bapak Ibu sebelum subuh itu udara itu sangat bagus, ya, udaranya sangat baik untuk tubuh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bangun, jangan bangun sendiri saja atau berdua, bangunkan anak kita. Ya. Kalau tak bisa seperti Rasulullah SAW 1 jam atau 2 jam menjelang subuh, ya udah setengah jam, ya. Minimal ambil waktu itu, ya, waktu-waktu terbaik. Setelah itu Rasulullah SAW yang membiasakan, ya, setiap apa yang beliau lakukan itu ada doanya. Ini yang kita kadang sulit. Kadang kita langsung saja bangun tidur langsung ke kamar mandi, doanya lupa kadang. Ini biasakan. Ya. Doa itu jangan sampai tinggal. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang, ya, dimulai dengan yang baik, mungkin bisa ucapkan dengan kalimat Bismillah kalau tak hafal doanya. Jadi Rasulullah SAW, ya, bangun subuh, ya, aktivitasnya di masjid, ya, sholatnya, ya, terus zikirnya sampai waktu-waktu syuruk. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah pensiun nih, ya, nanti yang di rumah, nah ini bisa diambil waktu-waktu syuruk ini. Tapi kalau yang bekerja, yang harus berangkat jam 5:30, jam 6, susah. Tapi kita niatkan, kalau kita punya waktu renggang atau rehat, ambil waktu itu. Biasakan saja Bapak Ibu, ya. Jadi waktu-waktu yang dicontohkan Rasulullah SAW sangat baik, sangat bagus Bapak Ibu, ya. Saya kebetulan mendalami tentang masalah kesehatan ini, ya, Tibun Nabawi bahasa. Jadi ada waktu-waktu ini yang kadang kita lalai, ya. Waktu-waktu habis subuh itu, ya, itu waktu yang tidak boleh kita untuk tidur. Kalau kita tidur, kondisi hormon kita itu semakin agak berlawan dia. Kalau waktu pagi tadi sebelum fajar itu memang bagus, senang tubuh kita, senang organ-organ di tubuh kita. Tapi kalau waktu habis subuh tidur kita, itu dia berlawanan, ya. Sebelum subuh untuk menyehatkan tubuh kita, habis subuh kalau kita tidur istirahat membuat tubuh kita sakit. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ada anak kita, misalnya anak-anak muda biasanya, habis subuh tuh kadang langsung tidur. Kalau kita habiskan waktu kita mungkin di masjid sampai suruh, aman, masih aman. Tapi kalau langsung ke rumah, tak sempat baca Al-Quran, dulu di kasur, dalam hitungan detik terkabul. Kecuali mungkin kita karena kelelahan, tapi usahakan, ya. Oke. Waktu yang tadi itu yang dilarang untuk tidur itu atau istirahat, ya, bahasanya setelah subuh itu, beberapa waktu setelah itu masuk waktu duha. Ini berubah lagi fase kebutuhan tubuh kita. Oke, sebelum kita lanjut, jadi kebiasaan Rasulullah SAW habis sholat subuh, ya, sebelum beliau mengisi perut beliau dengan makanan, ya, beliau membiasakan untuk mengkonsumsi yang namanya madu, ya. Dikonsumsi madu ketika perut kosong, itu tuh sangat baik untuk, ya,
menambah vitamin di tubuh kita. Jadi kalau Bapak Ibu habis bangun tidur, sholat subuh, sebelum sarapan yang lain, isi perutnya dengan madu dulu. Tenangkan lambungnya dulu dengan madu. Saya contohkan, Bapak Ibu ada 2 cara minum madu. Ada pula cara minum madu ini Bapak Ibu. Ada minum langsung. Ini gaya tradisional ya Bapak Ibu, minum langsung. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan, ambil madu, ya, ambil air. Ya. Ada 2 cara juga sebenarnya nih. Ya. Kalau Bapak Ibu demam, ambil gelas, masukin madu, masukin air. Oke. Tapi kalau kondisi Bapak Ibu dingin atau biasa saja badannya, ambil gelas, isi air, baru masuk madu. Ini dalam ilmu kesehatan ini ada sisi kerja herbalnya. Jadi Rasulullah SAW membiasakan diri minum madu itu dengan air. Panas ya kan Bapak Ibu? Ya. Kalau panas kurang gizinya. Jadi hangat-hangat aja boleh. Atau dingin pernah Bapak. Ya. Itu yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Karena itu lambungnya enak. Ya, bawahnya enak. Ya. Jadi minum madu, pakai air. Kenapa pakai air Bapak Ibu? Karena seluruh tubuh kita, bukan seluruh ya, mayoritas di tubuh kita ini 70% ya, atau kurang dari 70%, 60% sekian, itu air semuanya. Kalau minumnya pakai air, dia akan mengalir ke tubuh kita. Yang mana yang sakit? Tangan kanan, kaki kiri, ya, dia akan mengalir. Kalau minum madunya langsung, ya, butuh beberapa jam baru dia bekerja obatnya. Nah, ini yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Jadi pada tuh pagi itu sampai fit. Jadi pagi itu Rasulullah SAW sudah nambah vitamin dulu. Sudah bangunnya sebelum subuh tadi sehat, bugar, ya. Terus aktivitasnya di masjid ya sampai suruh. Jangan ibadah-ibadah tilawah atau yang lainnya. Betul datang ke rumah, konsumsi madu dulu. Nah, itu nak lupa Rasulullah SAW. Rutin. Setelah tambah lagi apalagi kurma. Ya, yang wajib kayak gini, yang sepele tetapi itu sangat baik untuk tubuh. Bapak Ibu mungkin tahu, kita punya penyakit penyebabnya satu saja Bapak Ibu. Ya. Makanan. Lambung kita kalau kita isi ya dengan makanan-makanan yang rusak tubuh kita. Tapi Rasulullah tenangkan perutnya. Boleh nak makan santan boleh aja Bapak Ibu. Ya. Yang goreng-goreng boleh aja. Tapi ada cara-caranya biar kita menetralkan itu. Jadi Rasulullah SAW itu biasanya makan kurma, ya. Apalagi kurma ajwa, maka 7 butir. Biasanya kurma itu Bapak Ibu, saya pun kadang tidak. Kalau makan kurma, kadang 4 udah kenyang rasanya, atau 5 udah kenyang rasanya. Ya. Tapi kalau bisa 7, misalnya kurma ajwa atau kurma apapun yang kita miliki. Kalau ada kurma, kalau tidak ada kurma sekarang banyak ekstrak kurma itu. Sari kurma itu banyak, konsumsi itu. Itu yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW setiap saat, setiap waktu. Ya. Kalau Bapak Ibu punya masalah di tubuh sekarang, ya, coba rutinkan. Cari aja Bapak Ibu, ya. Oh madu ini terserah. Oh madu pahit namanya madu ini. Yang mana cocok dengan Bapak Ibu? Itu yang dikonsumsi oleh Rasulullah SAW setiap saat. Ya. Kalau dalam ilmu kesehatan Tibun Nabawi, kalau ingin sehat, ya, resepnya kasih madu, kasih herba-herba yang nabati, yang daun-daun dan hewani. Ya. Jadi madu ini sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Kita itu Bapak Ibu butuh vitamin setiap hari. Vitamin itu akan habis di waktu asar. Oke Bapak Ibu, ditekankan lagi. Vitamin yang kita konsumsi di pagi hari itu akan habis di waktu asar. Oke. Jadi kalau kita tidak pernah konsumsi vitamin, entah itu buah, ya, entah itu sayur, tapi yang paling komplit adalah madu. Konsumsi itu madu. Ya, insya Allah tenang ya lambung kita atau penyakit yang ada di tubuh kita. Ini yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Ya.
Nah, terus waktu-waktunya seperti waktu duha, tidak beliau tinggalkan. Walaupun 2 rakaat kita sanggup mampu, kerjakan 2 rakaat itu. Nah, terus beliau beraktivitas, ya, berdakwah, ya. Kalau masa-masa mudanya berdagang, ya, atau bisnis. Setelah masa-masa dakwah, ya dakwah, fokus di dakwah, ya. Jadi Rasulullah SAW itu yang dicontohkan kepada kita. Nah, waktu-waktu juga ketika menjelang zuhur itu ada qailullah, ya, 30 menit lah kurang lebih. Ambil waktu istirahat kalau sempat, kalau kita punya waktu. Tapi kalau kita aktivitasnya di tempat kerja yang padat, nah mungkin kita ambil waktu istirahat itu. Tapi kalau bapak ibu yang sudah mungkin pensiun, yang di rumah, ambil waktu istirahat itu. Ini keseharian-keseharian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Bahkan kita mungkin, ya, untuk minum saja kadang kita masih jauh dari sunnah Rasulullah SAW, ya. Kita mungkin pernah melihat dan kita mungkin pernah mengerjakan ini. Minum dengan tangan kiri, terus berdiri. Kira-kira bapak ibu tahu nggak dampaknya terhadap tubuh kita? Ya. Tangan kiri, berdiri lagi, jalan lagi, hidup lagi. Ya. Jadi bapak ibu, Rasulullah SAW, ya, beliau kalau minum itu, ya, tak minumnya tak seperti orang yang seperti kehausan, ya. Kalau ada botol aqua lah bahasanya sebesar ini, nah, ada orang minum tuh apa namanya, sekali teguk dia minum, nah, itu rusak tubuhnya bapak ibu, tak ada manfaat air untuk tubuhnya. Jadi Rasulullah SAW sudah ajarkan hal yang ringan saja, sudah diajarkan. Ambil gelas, isi air, ya. Terus Rasulullah SAW itu minumnya pelan-pelan aja. Nah, kenapa pelan-pelan? Ini ada dampak untuk kesehatan kita. Minum pertama 1 teguk, terus alhamdulillah. Minum lagi, sedikit-sedikit minumnya, ya. 3 teguk kan, atau 3 kali nafas bahasanya. Kenapa bapak ibu? Setiap minum, ya, air minum yang kita minum, ya, dengan perlahan-lahan tadi, air itu akan perlahan-lahan, ya, mengalir ke anggota tubuh kita yang membutuhkan air. Misalnya tangan kita nih kurang, agak sakit-sakit kayak nih, nah, air tuh yang pertama lari ke sini. Oh ya, kaki kita yang sebelah kiri sakit juga rasanya, air itu dia akan lari ke sini. Kalau bapak ibu minumnya seperti orang tadi, apa namanya, berdiri lagi, nah, tangan kiri, air yang minum itu dia tidak akan mengalir secara menyeluruh, tapi dia langsung, mohon maaf, langsung ke kantung kemih. Cobalah bapak ibu praktekkan, tak percaya kata saya, cobalah. KWC mau ujung-ujungnya nanti, cobalah. Banyak sudah mencoba hal tersebut, karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi minumnya simpel aja, minum pelan-pelan, duduk dengan tangan kanan, minum 1, 2, 3, 4, pokoknya ada, kita bisa ada rongga, ya, untuk bernafas. Itu yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Simpel tetapi dampak kesehatan untuk tubuh kita ada. Kita kan biasanya suka yang melanggar itu suka, nggak sesuka hati kita. Nah, itu yang kita biasakan. Nah, jangan, mulai saat ini, minumnya diperhatikan, ya. Nah, anak juga nih, ya, yang minumnya itu jangan, ya, tapi minumnya perlahan. Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu sunnah untuk kita. Ikuti itu. Mungkin kita, kenapa ya? Kan bertanya-tanya, kenapa? Ya. Dan juga makan begitu juga. Nah, makan ini susah di apa namanya? Ya, kadang ada yang bilang, ya, makan ini tidak boleh, ya, itu dalam sisi kesehatan memang betul. Tapi kan merubah itu kan susah bapak ibu, sulit, berat, ya, perlahan-lahan. Ya, kurangi mungkin makan santannya. Kalau bapak ibu biasa makan santan, makan makanan yang goreng-goreng itu kan dampaknya ke darah, bahkan bisa menimbulkan. Coba bapak ibu cek aja tangannya sendiri aja lah. Kalau tangannya di ruas-ruas ini merah atau merah lah,
ada rom-rom merah gitu. Itu kelebihan ini kayaknya, kelebihan minyak atau tanda-tanda kolesterol lah namanya, ya, atau darahnya ini. Mungkin pasti kita punya lah, saya pun punya. Ya. Kalau ada merah-merah sini rom-romnya, ini tanda-tanda kolesterol namanya. Ujung-ujungnya berdampak ke jantung Bapak Ibu. Ya. Jadi perhatikan, kalau ada kebiasaan kita makan santan boleh, ya. Yang minyak-minyak goreng-goreng boleh. Nah, orang Arab punya kebiasaan. Kalau orang Arab itu makannya kan bakar-bakar biasa Bapak Ibu. Nah, ayam bakar atau kambing itu bakar, ya. Biasa makan bakar-bakar. Tapi mereka punya penetralnya. Jarang mereka kolesterol. Apa penetral mereka? Zaitun. Dan ini yang dibiasakan oleh Rasulullah, zaitun. Pernah nggak Bapak Ibu? Atau mungkin sering ya Bapak Ibu ya konsumsi zaitun? Ya. Netralkan minyak yang ada di dalam darah kita itu dengan minyak juga, minyak zaitun. Atau habatus sauda, ya. Atau minyak ikan, ya. Nah, itu bagus. Ternyata apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu, ya, untuk hidup sehat gampang saja. Minum zaitun, minum habatus sauda. Nah, kalau minyak ikan memang tidak ada, cuman dia hampir sama, ya, memiliki kandungan hampir sama. Ya. Kurma, ya, atau zam-zam kalau kita pernah konsumsi zam-zam, nah, boleh. Kalau ada kita punya anak atau kita demam, dalam hadis Nabi kan itu, demam itu salah satunya mencegahnya adalah dengan zam-zam, karena dia bisa meredakan panasnya api neraka bahasanya dalam artinya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sunnah-sunnah yang kita mungkin terlalu sepele, ya, tapi Rasulullah sudah contohkan. Udah ikuti aja Bapak Ibu. Ya, begini cara makannya, ya. Apalagi kadang kita kalau makan ini kan memang nggak sulit. Ya. Kadang isi lambung itu 2/3 atau makan, 1/3 atau minum. Itu pernapasnya bagaimana Bapak Ibu? Ya. 2/3 atau makan, 1/3 atau minum. Bernafas gimana ya Bapak Ibu? Rasulullah SAW ajarkan kepada kita 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 untuk nafas. Nah, jadi diatur-atur. Kalau Bapak Ibu mungkin ya udah umur 50 ke atas, ya 60 ke atas, mohon maaf. Nah, makan ini mungkin sudah mulai di apa namanya? Ada pantangannya lah, inilah namanya. Ada yang mungkin kalau bapak-bapak agak sulit biasanya. Sulit kadang, udahlah hantam aja Pak. Pokoknya makan aja ya, biasanya seperti itu. Nah tapi ini coba dijaga lagi Bapak Ibu. Apa yang dicontohkan Rasulullah ikuti saja Bapak Ibu, nggak usah apa namanya. Kalau ingin bertanya sesuatu yang membawa kita kepada yang tentunya untuk kebaikan kita, nggak apa-apa. Tapi kalau kok begini ya, jadi apa yang dicontohkan Rasulullah itu ikuti saja Bapak Ibu, insya Allah. Nah ini, setelah itu saya bilang tadi, waktu asar itu vitamin di tubuh kita sudah mulai habis. Kalau tidak ada konsumsi buah, sayur atau madu tadi bahasanya, kadang sehari itu bawaannya lemas, tak semangat, ya. Nah ini, karena kita nambah vitamin. Tapi kalau kita nambah vitamin, waktu asar itu sudah mulai vitamin itu habis. Karena itu waktu asar itu kalau Bapak Ibu yang bekerja, itu ketika asar itu mau pulang atau sudah asar itu sudah lelah, ya Pak ya. Kalau asar itu pasti lelah Bon, karena sudah mulai ini dan kondisi jantung sudah mulai melemah. Apalagi masuk waktu maghrib, azan maghrib, itu jantung sudah mulai istirahat. Dia tetap berdetak Bapak Ibu, tapi dia tidak bisa di apa namanya dipompa ini seperti di waktu siang, tidak bisa. Nah, jadi mulai waktu maghrib itu, nah ini tolong diperhatikan, hati-hati mandi malam. Ya. Boleh mandi malam boleh, tapi hati-hati. Nah, banyak kita temukan ya, yang kena stroke lah di kamar mandi, kena ini karena badan tuh panas, pulang kerja langsung diguyur. Ikuti aja sunnahnya. Ya, sunnahnya duduk dulu. Nah, kalau biar nggak terkejut badan tuh basahkan dari bawah baru siram. Tapi kenapa? Karena jantung sudah mulai ini, dia istirahat. Dia tetap berdetak, tapi dia istirahat, fastingnya udah istirahat. Nah itu di waktu maghrib itu waktu untuk relax, santai. Nah biasanya kita isi dengan tilawah, ngaji. Biasanya waktu maghrib itu enak tuh, ngaji,
atau apa, pokoknya waktu-waktu yang zikir ya, salawat enak di waktu-waktu maghrib itu. Nah, mulai isya ya, kalau usahakan makan kalau bisa maghrib boleh, masih boleh lah ya, atau sebelum maghrib ya, terserah bapak ibu ya. Nah, di waktu isya sudah mulai ambil ancang-ancang, sudah mulai dekat-dekat istirahat. Boleh nanya tak? Boleh Pak? Itu kan kita cerita Nabi kan. Kira-kira mandi pagi itu jam berapa bagaimana? Oke. Oke, mandi yang bagus ya. Tapi pertanyaannya udah bagus nih. Tapi belum sampai ke sana Pak. Tapi kalau mau dijawab juga enggak apa-apa. Waktu terbaik untuk mandi pagi itu adalah jam 12 lewat. Ya, jam 12 lewat itu sudah boleh. 12. Ya, Mak, ya. Itu fase waktu dari 12 malam sampai ke fajar itu waktu-waktu terbaik untuk ibadah, untuk mandi dan segar bawaannya biasa. Ya. Ini Bapak Ibu kalau mandi malam itu ada maklum jalan Bapak Ibu ini, ya. Nah, oke. Jadi waktu isya itu Rasulullah SAW sudah ambil ancang-ancang untuk istirahat. Kalau Bapak Ibu yang aktivitasnya padat nih biasanya udah langsung tidur nih, istirahat. Saya bilang tadi, Mama waktu ini sudah mulai, jantungnya sudah mulai ini, jadi harus dijaga. Ada yang bertanya, kalau yang kerja malam bagaimana Ustaz? Ya tentunya dijaga, ya, dijaga. Tapi kalau bisa, fase waktu ini kan tidak berubah. Malam itu seperti itu waktunya, jamnya seperti itu, ya. Kondisi badan akan seperti itu terus. Nah, kita yang menyesuaikan. Boleh nggak olahraga malam? Boleh saja, tapi diatur waktunya. Nah, jadi Rasulullah SAW, kenapa dia lebih cepat tidurnya? Isya itu sudah tidur, ya karena bisa bangun lebih cepat. Coba Bapak Ibu tidurnya akan cepat, bangunnya bisa cepat, ya, bisa cepat. Ya. Bisa bangun jam 12 malam, mau mandi bisa, boleh. Udah waktu-waktu yang terbaik untuk kita mandi. Ya, nah, jadi ini Bapak Ibu, ya. Rasulullah SAW sudah contohkan keseharian yang baik, yang bisa kita kerjakan. Simpel saja seperti minum tadi, makan tadi, ya. Kalau makan mungkin ya secukupnya. Kalau bisa kita tidak bisa kita menghilangkan yang namanya tadi goreng-gorengan dan sebagainya, udah kita cari penetralnya apa? Entah zaitun, apa tuh soda, atau apa. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Dalam momentum Maulid ini yang kita ambil. Ya. Saya bilang tadi, kalau kita mau diskusi membahas tentang Maulid ini panjang. Kalau intinya Maulidnya, entah ada pro kontranya, ini begini-begini, kita sudah ambil poinnya. Kita bagaimana menumbuhkan cinta kita pada Rasulullah SAW, mengikuti segala sunnah-sunnahnya. Apa yang beliau lakukan kita ikuti. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, dalam kesempatan ini, ya, ada yang bisa kita rubah dari kebiasaan kita. Yang kebiasaan kita mungkin masih belum seperti sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita perlahan-lahan. Ingat tadi Bapak Ibu, nah bisa kita langsung berubah begini. Ya, perlahan-lahan kita berubah, insya Allah. Yang jadikan Rasulullah SAW motivasi dalam kehidupan kita. Sosok yang tentunya kita rindu-rindukan, ya, yang menjadi pedoman dalam keseharian kita, tauladan, ya, yang apa yang perlu kita lakukan dalam hidup ini, ya, ada pada diri Rasulullah SAW. Mungkin itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan tentunya ini bermanfaat. Ya. Pertama yang tadi poin-poin yang terakhir itu sudah praktek semuanya Bapak Ibu. Bagaimana kita makan, minum, istirahat, ya, dan juga tadi waktu tidur, ya, waktu terbaik. Apalagi seperti tidur kita, biasakan tidurnya mungkin yang akan sebelah kanan, karena ini bagus untuk lambung kita. Ya, yang tidurnya tuh terlentang lah, tengkurap, ya, biasakan tidur sebelah kanan. Banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita ikuti dan bisa kita pelajari di kesempatan yang lain mungkin dengan para ustaz-ustaz yang lain, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, takutnya nanti kelamaan. Nah, Bapak Ibu sudah mau istirahat dan ada aktivitas setelah ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.